Di masjid itu kalau bisa difungsikan sebagai baitut tarbiyah, tempat pendidikan. Maksudnya apa? Ya mendidik umat, mendidik jamaah itu untuk mengenal Islam secara kafah. Bayangkan orang mau jadi dokter, itu sekolahnya SD 6 tahun, kalau mau kayak TK tambah 1 tahun, bahkan ada yang 2 tahun ya. SMA 3 tahun, SMP 3 tahun, SMA 12 tahun. Masuk perguruan tinggi, paling tidak kuliah 4 tahun atau 5 tahun. Berapa? Ya, 18 tahun. 18 tahun itu masuk tiap hari kecuali hari libur. Itu aja hanya untuk jadi dokter sebagai bekal hidup, paling kan sampai pensiun ya 70 tahun misalnya. Berapa tahun? Lah kita ini mau masuk surga. Oh baik. Lah kita itu mau masuk surga kok ngajinya sepekan sekali, apa ya cukup ilmunya kira-kira. Ya, maka masjid itu tiap hari harus ada kajian. Subuh, nanti ada mungkin yang duha, ada yang siang, ada yang sore. Sehingga orang yang ke masjid itu menjadi pesantrennya, menjadi kampusnya, ilmunya cukup. Problemnya kan sering ya, di masjid itu ada bapak-bapak buat kelompok kajian ini tafsir, ibu-ibu buat taklim. Tapi kemudian untuk honor ustaz dan konsumsi dikelola sendiri, akibatnya lama-lama daya tahannya turun. Karena ibu-ibu itu dibebani, nanti giliran ya dia akan konsumsi besok gitu. Lama-lama wah kalau saya ngaji terus dapat giliran ini. Jangan. Semua konsumsi itu harus dikeluarkan oleh masjid. Jangan dibebankan kepada kelompok-kelompok yang ngaji di masjid itu. Uangnya masjid itu apa? Ya itu tarbiyah. Kalau ada infak, serahkan ke masjid. Nah, kemudian masjid mencari sumber keuangan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Zaman Nabi dan sampai hari ini ya, tidak ada kota infak di masjid itu untuk urusan masjid. Untuk apa? Bangunan masjid itu dirawat dari hasil wakaf produk. Jadi ketika Rasulullah selesai membangun masjid itu turun ayat 92 dari surah Al-Imran. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dan kalian tidak dapat mencapai puncak ketakwaan yang namanya albir sebelum kalian menginfakkan apa yang kalian sukai. Jadi orang berpuasa la'alakum tattaqun, supaya bertakwa. Takwa ini bekal untuk berhaji. Wa tazawwadu fa inna khaira zati taqwa. Orang berhaji menggapai apa? Mabrur. Jadi paling tinggi itu namanya mabrur. Al-birru manittaqa. Siapakah yang bisa mencapai albir? Hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Ketika kamu sudah bisa menginfakkan apa yang kamu sukai. Mendengar ayat ini Sayyidina Umar bin Khattab datang, ya Rasulullah, di antara sekian banyak hartaku yang paling aku sukai adalah kebun kurmaku di Khaybar. Itu ada 70.000 pohon kurma di sana. Aku serahkan kepada Allah. Nabi mengatakan, tahanlah, pokoknya berikan hasilnya. Maka muncullah syariat wakaf.
Dari hasil panen kebunnya kurma itulah diurusi orang yang di masjid ini. Muadzinnya Bilal sudah nggak usah kerja lagi sebagai kuli, angkat di pasar, kamu jaga setiap waktu sholat kamu ada, hidupnya dicukupi. Anak-anak muda yang ngaji kepada Nabi tiap hari, 70 orang sahabat disuruh tinggal di masjid namanya Ahlus Suffah, semua keperluannya dicukupi. Dari mana? Dari hasil kebun kurma. Abu Talha yang rumahnya sekitar Masjid Nabawi datang, ya Rasulullah, sekitar masjidmu ini kebun kurmaku yang sangat dikenal orang di Madinah, kebun Buraihah. Ini kurma ajwa terbaik ada di sini. Aku serahkan kepada Allah. Wakafkan. Sayyidina Utsman bin Affan membeli sumur Romata 90.000 dinar emas, diwakafkan. Sehingga masjid itu dan semua kegiatan dakwahnya dibiayai dari hasil wakaf. Maka kami tiru, kami sediakan satu kotak di Masjid Jogja itu kotak wakaf produktif. Silakan secara kolegial 5.000, 10.000 nanti oleh masjid diberikan aset yang produktif. 2003 kita bangun hotel. Ternyata orang yang mau wakaf itu pecahan-pecahan dari 100.000, 50.000 setahun rata-rata di atas 7 miliar. Sehingga kita bisa sekarang cukup kalian punya 2 hotel. Dari hasil hotel itu dikurangi untuk bayar listrik, gaji karyawan masjid itu ada 23 orang, itu masih saldo. Infaknya semuanya untuk rakyat. Maka masjid sebagai sumber kesejahteraan rakyat tadi, untuk tidak boleh ada anak putus sekolah atau kuliah karena biaya masjid yang bayar, tidak boleh ada orang lapar, tidak boleh ada yang sakit yang tidak bisa berobat. Itu masjid mengurus itu dari infaknya. Karena untuk operasional masjid sudah lebih dari cukup dari hasil wakaf. Yang wakaf siapa? Orang miskin pun bisa wakaf. 1.000 rupiah, 2.000, jadi ya. Kenapa? Karena pahala wakaf itu husnul khotimah. Kalau pahala infak itu 700 kali lipat, wakaf jauh lebih tinggi. Maka ketika para sahabat berwakaf, Allah turunkan ayat akhir dari surah Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang telah tenang, tidak lagi melekat hatinya itu kecintaan kepada hartanya, harta milik Allah, wakafkan yang dia sukai. Masuklah kamu kepada golongan hambaku, masuklah ke surgaku. Rasulullah memanggil sahabat-sahabat yang wakaf. Apa yang kamu lakukan dengan wakaf itu telah menggetarkan arsy Allah, dan Allah menurunkan ayat untukmu. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Masuklah kamu ke dalam golongan hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Nabi kemudian mengatakan, nanti karena wakafmu itu, ketika datang ajal, Allah akan memanggilmu dengan ayat ini. Jadi orang yang pernah wakaf, meskipun kecil 5.000 rupiah yang wakaf, kemudian dikelola menjadi besar, itu besok kalau datang ajalnya, Allah akan memanggil dengan panggilan yang indah ini. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan. Tapi kalau hidup kita belum pernah berwakaf, yang membacakan ayat itu mutin,
yang melepaskan jenazah, yang mimpin doa. Mari kita doakan almarhum. Setelah doa panjang diakhiri dengan ya ayat. Itu yang baca itu. Tapi kalau pernah berwakaf, Allah yang akan memanggil rohnya ketika datang ajalnya. Maka rugi sekali kalau orang dalam hidup belum pernah berwakaf. Jangan dipikir wakaf itu harus banyak, harus enggak. Yang kecil ya wakaf tadi kolektif 10.000 bersama banyak orang, akhirnya bisa tadi. Coba kalian bisa beli hotel, beli sawah. Untuk apa sawah? Berasnya itu untuk orang miskin itu tiap panen. Sawahnya nggak akan hilang. Dan harganya malah naik terus sawah itu karena kemudian menjadi hunian. Ya. Ini wakaf. Tahun ini kita buka berapa bulan yang lalu itu belum selesai menghitung, sudah 7 miliar itu baru yang 100 ribuan sama 50 ribuan, yang 20 ribuan, 10 ribuan belum terhitung. Saking banyaknya isi kotak wakaf. Ini amalan yang luar biasa yang dicontohkan oleh Nabi, tapi belum banyak orang melakukan. Padahal ini adalah puncak dari ketakwaan. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Dan wakaf yang utama adalah wakaf yang produktif, sehingga bisa mengangkat martabat umat. Tanah wakaf di Indonesia ini tahun 2004 ya, data di Direktorat Wakaf Kementerian Agama itu sudah 5,6 miliar meter persegi, sudah 7 kali luas negara Singapura, ya, 5 kali luas provinsi DKI Jakarta. Rakyatnya masih miskin. Kenapa? 97% tanah wakaf itu konsumtif karena hanya untuk 3M, masjid, musola, madrasah, makam yang menyerap uang, bukan untuk menghasilkan uang. Masjid sebagai tempat berhimpunnya orang punya potensi, tapi tidak dikelola untuk sumber kesejahteraan. Ketika kami renovasi Masjid Jogokarian itu, pertama lantai 1, lantai 2 untuk tempat ibadah, daripada kosong lantai 3 saya bangun hotel. Saya tawarkan yang mau wakaf 1 kamar, waktu itu biayanya 41.500.000. Itu sudah termasuk AC, TV, pemanas air, jadi sama dengan hotel bintang 3 kamar. Ternyata banyak sekali yang mau wakaf, tapi space-nya hanya 13, maka kita bermula dari 13 kamar. Ternyata penuh terus. Ya. Jadi kalau mau nginap itu bahkan harus pesan. Kalau liburan itu setahun sebelumnya. Akhirnya kita kemudian membangun hotel lagi. Ya, dengan itu memberdayakan masyarakat, orang yang suami istri sudah pensiun, anaknya kerja di luar kota, rumahnya besar, ya kita bantu di upgrade rumahnya, kamar mandinya dibagusin, kasih AC, jadi nanti kalau tamu masjid penuh, di hotelnya masjid jadi homestay, dikelola oleh masjid itu bagi hasil. Karena Jogja sama dengan Bandung, Jogja itu kota wisata, Bandung kan juga kota wisata. Ya, tapi saya lihat di Bandung belum ada masjid yang punya hotel. Padahal nginep di masjid itu nikmat, nanti tengah malam bisa tahajud, ikuti kajian, ikut jamaah. Masjidnya punya penghasilan, bisa untuk ngurus masjid, ngurus jamaah. Saya lihat tanah kosong, halaman kosong, ya. Akhirnya apa? Menggantungkan sumbangan dari jamaah untuk merawat masjid. Seharusnya tidak boleh begitu. Harus dioptimalisasi menjadi wakaf yang produktif.
Ini mesti tempat orang datang kan kita bisa menghubungi bank-bank syariah. Tolong buka ATM di sini. Sewa ATM itu 2 kali 2 meter itu kalau di Jogja sebulan 2 juta. Jadi di halaman masjid kita itu ada 2 ATM. Jadi sebulan itu dari nyewakan lahan yang hanya 4 meter persegi sudah dapat 4 juta. Bang mau karena masjid itu tempat berkumpul orang kan. Jadi kalau orang butuh uang, dan juga kalau orang tertarik mau infak, belum bawa uang, tinggal ngambil aja ke ATM situ kan begitu. Ini contoh-contoh sederhana di dalam pengelolaan masjid. Masjid sebagai baitul muamalah, baitul tarbiyah, baitullah.